koordinat kutub dan kartesius. Ya, kita mulai dulu dengan bagaimana mengkonversi atau mengubah dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Misalkan saya punya sebuah lingkaran dengan pusat 0,0, ya dia berada di bidang kartesius. Misalkan saja ada sebuah titik P, ya, dengan koordinat r, alfa. Ini adalah bentuk dari koordinat kutub r, alfa, di mana r itu nanti adalah jari-jari lingkaran ini dan alfa itu adalah sudut yang terbentuk dari jari-jari dan sumbu x nanti ya. Ya, saya tarik garis dari pusat 0,0, ya ini r, jari-jari lingkaran itu sendiri, dan sudut yang terbentuk antara r dan sumbu x itu adalah alfa. Saya tarik garis bantu ke sumbu x dan ke sumbu y, maka akan didapat, nah ini x, y. Kita akan temukan sebuah segitiga siku-siku dengan sisi x, y, dan r dan sudut alfa ya. Ingat kembali bahwa cos alfa, cos kan samping per miring di x per r, atau kalau kita ingin mendapatkan x saja, r-nya kalikan ke cos, jadinya x adalah r cos alfa. Sedangkan sin-nya demi ya, depan per miring, berarti y per r. Kalau mencari y saja, jadi r sin alfa. Maka koordinat kutub ini r, alfa ini ketika dirubah menjadi kartesius, dia akan menjadi r cos alfa, r sin alfa. Itu saja ya. Jangan sampai tertukar ya, r cos alfa duluan, r sin alfa. Nah ini dia. Titik koordinat kutub r, alfa akan berubah menjadi r cos alfa, r sin alfa jika kita ingin merubahnya menjadi koordinat kartesius. Nah, ini tabel sin konstan dari semua kuadran ya, untuk memudahkan kalian dalam menentukan sudut, dalam menentukan sin konstannya dan dari permasalahan tadi. Ini juga kuadran, jadi sambil mengingatkan kembali, kuadran itu ada 4 ya. Kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 sudutnya, jadi ini terdiri dari x positif dan y positif. Kuadran 2 dari 90 sampai 180 derajat, jadi itu terdiri dari x negatif dan y positif. Kuadran 3 dari 180 sampai 270, itu x dan y nya kedua negatif. Kalau kuadran 4, x nya positif, y nya negatif, dari 270 sampai 360 derajat ya. Mari kita coba soalnya. Nyatakan dalam koordinat kartesius ya, titik koordinat kutubnya 8,45. Jadi r-nya 8, alfanya 45. Sesuai sudut yang tadi, x kan r cos alfa, maka koordinat x-nya adalah 8 cos 45. Cos 45 itu setengah akar 2. Bisa dicoret, 8 sama 2 dapatnya 4 akar 2. Y-nya r sin alfa, r 8 sin 45. Sin 45 juga sama, setengah akar 2 ya, jadinya 4 akar 2. Maka titik kutub 8,45 ketika dirubah menjadi koordinat kartesiusnya 4 akar 2, 4 akar 2, seperti itu. Kita coba lagi. Sekarang titiknya 4,210. Berarti R-nya 4, alfanya 210 ya. X-nya adalah sama, R cos alfa, berarti 4 cos 210. Cos 210 tadi min setengah akar 3 ya. Bisa sederhanakan di min 2 akar 3. Kalau Y-nya itu R sin alfa, berarti
4 sin 210. Sin 210 itu min setengah, ya min 2. Maka koordinat kartesius yang akan terbentuk x, y ya, min 2 akar 3, min 2. Selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita coba kebalikannya, konversi dari kartesius ke kutub. Jadi yang perlu diperhatikan, segitiga ini sisinya x, y, dan r ya. Karena dia merupakan segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk menghitung berapa sih panjang r ini atau jari-jarinya. Ya. Dengan menggunakan Pitagoras, kita dapatkan r adalah akar x kuadrat tambah y kuadrat. Setelah itu, karena kita memerlukan alfa di sini, koordinat kan r, alfa kita perlukan, maka kita harus tahu berapa besar sudut yang terbentuk. Nah, kita bisa gunakan tan di sini ya. Tan itu kan depan per samping. Jadi tan alfa kan y per x, tapi kan yang kita cari adalah alfanya. Jadi untuk mencari sudutnya saja, kita gunakan arkes tangan, atau arkes tangan itu artinya kebalikan ya, kita mencari sudutnya. Tan berapa yang hasilnya y per x, seperti itu. Nanti kita coba. Maka kita akan dapatkan dalam bentuk r, alfa nanti ya. Coba ke koordinatnya 1, akar 3. Rubahlah menjadi koordinat kutub. Jadi ini x-nya 1, y-nya akar 3 kan, seperti itu. Ya, x-nya 1, y-nya akar 3. Maka yang pertama kita cari adalah r, jari-jarinya. Dengan rumus tadi, akar x kuadrat plus y kuadrat, berarti 1 kuadrat plus akar 3 kuadrat. 1 tambah 3, jadinya akar 4, 2 ya. Jadi jari-jarinya 2. Setelah itu kita ingin cari alfa, y per x tadi ya, tan dari y per x. Tan alfanya y per x. Berarti y-nya akar 3, x-nya 1 ya. Tan alfa akar 3 per 1, akar 3. Pertanyaannya, tan berapa yang akar 3 kan, seperti itu? Ya, kita gunakan arkes tangan akar 3, itu artinya tan berapa yang hasilnya akar 3. Jadi perlu diperhatikan, karena x-nya positif, y-nya positif, maka titik itu pastilah berada di kuadran 1. Paham ya? Titik berada di kuadran 1. Maka kita cari di kuadran 1 sudut berapa yang tannya hasilnya akar 3. Ya. Sudah jelas 60 ya. Maka koordinat kutubnya r, alfa ya akan menjadi 2,60 derajat, seperti itu. Kita coba lagi ya. Titik koordinat Q min 2 akar 3,2 ubah menjadi kutub. Berarti di sini x-nya min 2 akar 3, y-nya 2. Cari r dulu. Akar x kuadrat plus y kuadrat min 2 akar 3 kuadrat plus 2 kuadrat. Ini hasilnya 12 tambah 4 akar 16, hasilnya 4 ya. Jadi r-nya 4. Cari tan alfa y per x, 2 per min 2 akar 3, dapatnya min 1 per akar 3. Karena ada akar di penyebut, kali sekawan, kali akar 3 per akar 3, dapatnya min 1 per 3 akar 3. Tapi ini sudut di kuadran berapa, kan itu pertanyaannya. Ya, maka alfa itu kan kita cari dengan arkes tan dari min 1/3 akar 3. Perhatikan bahwa x-nya negatif, y-nya positif.
karena X negatif Y positif, berarti lah dia berada di kuadran 2 ya. Karena kuadran 2 berarti kita cari sudut berapa yang hasilnya min sepertiga per 3 ya, itu 150 derajat ya. Maka koordinat kutubnya 4,150 derajat seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ini ada soal yang bisa kalian coba di rumah. Baik dari mengubah koordinat kutub menjadi kartesius atau sebaliknya.